bahwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam ada dua orang yang masuk Islamnya bareng. Jadi dulu ceritanya bukan lahir Islam, lebih banyak yang masuk Islam karena mereka setelah besar tahu Islam, bahkan sudah tua renta baru masuk Islam. Dua orang ini masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng, itu lebih tekun beribadah daripada yang satunya. Si A ini lebih tekun beribadah daripada si B. Subhanallah, si A meninggal duluan. Dan subhanallah jamaah, dia meninggal di medan perang, mati syahid. Yang si B biasa-biasa aja, setahun kemudian mati biasa. Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan kiamat telah terjadi. Dia berada di pintu surga. Tahu-tahu ada dari surga yang membuka pintu dan memanggil si B. B masuk surga. Setelah si B masuk surga, dapat berapa waktu, si A dipanggil, engkau masuk surga. Lalu keluar lagi menjumpai Talha, mengatakan engkau belum waktunya. Bangun Talha bin Ubaidillah, ceritalah tentang mimpinya di kota Madinah sampai berita itu ke telinga Rasulullah SAW. Penduduk Madinah heran, kok bisa si A itu masuk surganya setelah si B, padahal secara amalan lebih banyak si A, ketekunan dia, mati syahid. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan tanggapan. Beliau mengatakan, ma yu'jibukum, apa yang membuat kalian takjub, kata dia. Ya Rasulullah, ini lebih semangat, lebih tekun, mati syahid, tapi kok si B masuk surga duluan, kata dia. Ama asya ba'dahu sanah, bukankah si B ini umurnya tambah setahun, matinya setahun kemudian? Iya ya Rasulullah. Ama adraka Ramadan, bukankah dia mendapati bulan Ramadan? Naam ya Rasulullah. Bukankah dia sholat selama setahun, tuh berapa sholat yang dia lakukan? Maka ternyata tambahan umur itu nikmat jemaah, sehingga orang bisa bertobat, bisa bertambah amalannya. Nabi SAW mengatakan beda derajat antara si A sama si B sebagaimana antara langit dan bumi jemaah. Maka nggak jadi minta mati antum, minta diberkahin umurnya. Kalau memang harus minta mati karena penyakit yang menimpanya, karena musibah yang datang silih berganti sehingga dia tidak mampu, jangan minta mati, karena nggak tahu mati itu baik atau enggak buat antum. Maka minta sama Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Karena kita nggak tahu jemaah. Dan orang yang umurnya 60 tahun, kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Allah telah memberikan uzur, Allah telah memberikan kesempatan buat orang yang dikasih umur 60 tahun. Nggak ada lagi dia bisa beralasan. Mau alasan apa engkau? Engkau umurmu 60 tahun, melewatin fase muda sampai umur 40 tahun, puncak dari umur muda seseorang, masih ditambahin umurnya, terus nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, masih nggak datang ke rumah Allah. Apa alasanmu gitu loh? Ahibati fillah,
orang yang usia senja di negeri kita diapakan? Jemaah, siapa yang mau jawab? Orang usia senja di negeri kita itu diapakan? Enggak lah. Mas, ini ada orang-orang sepuh nggak di panti jompo? Ini ada. Diberhentikan dari bekerja. Mana hadiahnya? Kasihkan hadiahnya. Dipensiunkan. Engkau sudah tidak berharga. Kira-kira orang yang dipensiunkan itu kenapa dia disuruh berhenti? Nah, sudah tidak produktif, kesian sudah. Lebih baik mati dia. Kasih hadiah itu yang ngomong tidak produktif. Umur pensiun di negeri kita berapa? 60. Berapa? 5 55 58 56. Mana yang betul ini? 60, 58, 56. Yang pegawai negeri 57 loh, 57 lagi. 50, 60. Oh, sama kayak ini 60. Enggak, anak butuh yang dari pemerintahan, resmi datanya. 5, ya ada 55. Kayaknya tergantung pekerjaannya. Semua benar mungkin jamaah. Iya, ada yang 55, ada yang 56, ada yang 58, ada yang 60. Betul. Hadiahnya habis, nggak cukup kayaknya buat antum semua. Tapi kita lihat dia diberhentikan sebenarnya dari bekerja. Kenapa? Mungkin tidak produktif. Padahal boleh jadi seorang muslim semakin tua lebih produktif lagi. Cuma secara fisik ya tubuhnya sudah lalu Abah Ana ngomong, Syafiq, kata dia, kena bunga jambu di mana? Ana nggak tahu. Enggak, Pak. Enggak, itu sudah putih-putih semua. Oh, anaknya Abah sudah tua ternyata. Iya. Salah satu peringatan Allah Azza wa Jal kepada hambanya yang dikasih umur panjang adalah uban. Makanya ada sebuah hadis yang melarang merubah uban ke warna hitam. Bapaknya Abu Bakar itu rambutnya sudah putih semua ketika masuk Islam, sudah tua renta. Ketika penaklukan kota, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ghayyiru syaibah, ubannya rubah, wajannibuhu sawat, jauhkan dia dari warna hitam. Kenapa? Karena uban ini peringatan kalau engkau sudah tua, jangan sok muda. Engkau lihat kerut-kerut wajahmu udah putih, mau jadi apa engkau? Karena ada orang yang nggak tobat-tobat, semakin tua semakin jadi. Sampai anaknya bingung sama bapaknya, ayah ini sudah tua Ustaz, masih aja nggak sholat, masih aja begadang,
masih saja menonton hal-hal yang tidak perlu ditonton, ngobrol obrolan yang tidak berguna dan bermanfaat, padahal sudah datang peringatan kepada dia. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang penghuni neraka di surat Fatir ayat 37. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha, penghuni neraka ini teriak-teriak. Mereka memanggil Allah, Rabbana. Kenapa di dunia engkau nggak panggil Rabbana? Di akhirat engkau panggil Rabbana. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Mau ngapain dia? Na'mal soleh, tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih umur kepada kalian? Kepada kalian peringatan, tapi kalian nggak mau ingat. Sedih kita jamaah ketika ada orang yang sudah tua masih jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ada 3 orang yang Allah tidak akan melihatnya. Salah satunya syaikhun zanin. Syekh itu udah di atas 40 tahun. Jadi yang sudah 40 tahun jangan ngaku muda. Engkau sudah syekh. Pemuda itu dari baligh sampai umur 40 tahun. Tapi ini orang sudah syekh, sudah lewat 40 tahun masih berzina. Allah nggak akan lihat sama engkau. Nggak akan diampuni dosanya. Nggak akan dibersihkan nih orang. Padahal Allah itu maha pengampun. Tapi ada dosa-dosa yang Allah murka sama orang ini, sehingga Allah azab orang tersebut. Walaupun dia tidak kekal di neraka apabila dia masih muslim, tapi Allah tidak akan membersihkan orang itu. Kalau anak muda berzina, wajar apa enggak wajar? Wajar apa enggak wajar? Hah? Nggak wajar jemaah, nggak wajar. Nggak ada alasan orang berzina, tidak ada. Mengatakan lingkungannya, Ustaz, gimana anak kuliah digodain sama perempuan, anak mau ngomong apa? Allah mengatakan fankihu, nikah kalian. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikah yang baik-baik dari wanita-wanita itu. Berapa? Oh, bapak-bapak kalau suruh dengar ayat ini siap, Ustaz. Bismillah. Mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Enggak ada alasan orang berzina. Cuma anak muda ini punya syahwat yang mungkin berbeda sama orang tua. Orang ini sudah sepuh, biasanya sudah punya anak, punya cucu, masih berzina. Allah murka aja. Nah, ya jamaah, mungkin kita bisa berdiri sedikit lagi. Ya Allah, antum daripada capek duduk berdiri lagi lah. Bismillah. Nah, ya Allah berdiri jamaah, antum jangan lihat doang. Bismillah. Sambil digerakkan tangannya ke atas, ya. Ana doakan yang berdiri masuk surga duluan. Amin. Nah, maju 1 senti aja. 1 senti, terus duduk antum. Bismillah. Segini 1 senti. Iya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan yang berdiri semua masuk surga, yang duduk juga masuk surga jamaah. Nah, udah bisa masuk yang di pintu? Katanya masih banyak yang di pintu nggak bisa masuk tadi jamaah.
Sampai mana kita jemaah? Astagfirullahaladzim. Ini dosa antum ini. Sampai nikah. Masya Allah. Bismillah. Nggak ada alasan berzina. Cuma memang orang tua itu lebih nggak ada alasan. Engkau sudah tua loh, nggak malu sama anakmu. Kadang kala sudah punya cucu, nggak malu sama cucu. Ada orang yang kadang kala terus berbuat dosa sampai tua di penjara. Antum kalau berangkat ke penjara orang-orang berkelas. Jadi yang nyurinya itu bukan ayam, jam. Nyurinya itu uang negara, uang rakyat. Itu sudah tua ada di penjara. Ya Allah. Haibati fillah. Yang lahir dan tumbuh besar dari keluarga muslim belum tentu mati Islam. Catat itu. Yang sekarang muslim nggak ada jaminan antum mati Islam. Dan yang lahir serta tumbuh besar di keluarga kafir boleh jadi matinya Islam. Lahir Islam itu nikmat, maka harus disyukuri, dijaga, itu nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan mati dalam kondisi Islam itu taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Serta kita disuruh berusaha. Hampir setiap Jumat khotib membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam, jemaah. Perlu perjuangan. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la alaikum an la ta'jabu bi ahadikum hatta tanduru bima yuqamu lahu. Enggak apa-apa kalian itu jangan takjub sama orang, jangan takjub dengan seorang pun sampai kalian melihat bagaimana dia matinya, gimana matinya dia. Oh, fulan ustaz, fulan tuan guru, fulan buya, masya Allah, semoga Allah memberkahi mereka. Fulan ustaz orang soleh ustaz, tunggu dulu sampai mati engkau lihat dia. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi bi amalin salih. Sesungguhnya seseorang itu ada yang umurnya dia gunakan untuk beramal soleh. Ada satu fase dari hidup dia digunakan untuk beramal soleh. Lau mata alaihi dakhalal jannah. Kalau dia mati dalam kondisi beramal soleh, insya Allah masuk surga. Thumma yatahawwal. Kemudian tergelincir dia, jamaah. Artinya fase dia beramal soleh nggak sampai mati. Setelah dia beramal soleh, tahu-tahu dia berubah, tergelincir, ya'mal faya'mal amalan sayyi'a, lalu dia beramal dengan amalan yang buruk, jemaah. Ada yang seperti itu. Lalu sebaliknya, wa innal abda la ya'mal, ada orang yang di fase umurnya dosa saja, perbuatan maksiat dia lakukan, thumma yatahawal, kemudian dia berubah, yang istilah sekarang hijrah. Kita lihat, ya Allah, fulan ini zat kerjanya maksiat tuh, tahu-tahu dia ada soft pertama, dia beramal dengan amalan
kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Allah menggunakan orang ini, maka orang ini gimana ceritanya? Qala yuwaffiquhu li amalin salih. Allah berikan taufik kepada dia, hidayah kepada dia untuk beramal saleh. Thumma yakbiduhu alaih. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam kondisi beramal saleh. Wallahi jemaah, kita perlu takut. Orang yang mati di medan perang belum tentu husnul khatimah. Loh kan syahid, belum tentu. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, salah satu korek api neraka itu syahid, orang yang mati di medan perang. Ya Allah, saya takut gitu. Senam. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa dalam satu peperangan para sahabat menghadapi musuhnya orang-orang musyrikin. Ada salah satu di barisan sahabat itu seorang lelaki yang gagah perkasa, yang perang mati-matian. Tidak ada satupun yang dia hadapi kecuali dia tebas dengan pedangnya. Lalu para sahabat mengatakan, ma ajza'a minnal yaum ahad kama ajza'a fulan. Enggak ada yang berjuang hari ini seperti perjuangan fulan. Mendengar nama itu, Nabi SAW mengatakan, huwa min ahlinna, dia penghuni neraka. Na'udzubillah. Ini perang bersama Rasul SAW. Bunuh diri. Dia terluka, nggak tahan dengan sakitnya, dia ambil pedangnya, dia jatuhkan dadanya. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka antum jangan GR sekarang kalau antum orang soleh. Kenapa kita memohon kepada Allah agar dimatikan di atas agama Allah ini? Ahibati fillah, banyak orang sukses itu ketika di usia senja. Ya, kebanyakan orang itu umur 40 baru mapan hidupnya. Terkadang dunia yang dia miliki membuat dia lupa dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada orang yang di usia senja dikasih cobaan, sakit ya. Ada orang yang ketika dikasih sakit dia marah-marah sama Allah.
dia merasa kecewa sama Allah. Ya Allah, aku nih sholat 5 waktu di masjid, aku nih sodakoh, aku nih berangkat haji, aku sholat malam, kenapa engkau kasih aku kanker ya Allah, kasih stroke. Ada banyak. Padahal kita tahu orang yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi. Para nabi yang cobaannya paling berat. Maka dikhawatirkan ketika orang di masa tua dikasih penyakit, karakternya berubah, dia marah-marah, kadang-kadang nggak mau sholat. Siapa? Elon Musk, Bill Gates. Mereka bukan orang-orang beriman. Kalau ada orang yang berpikir engkau beramal soleh mencari dunia, menderita kita di akhirat. Karena engkau cari dunia. Ada orang yang doanya Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kenikmatan dunia ya Allah. Apa kata Allah? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Akhirat nggak dapat apa-apa dia. Karena dia cari dunia. Aibatifillah, kita perlu takut dengan masa senja. Yang kita nggak tahu anak kira-kira nanti ketika tua seperti apa anak. Apakah anak akan bersabar kalau dikasih cobaan sama Allah? Kita nggak ingin dikasih cobaan sama Allah. Kita ingin dikasih afiah, sehat, selamat. Tapi hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Allah itu fa'ran. Bima syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang meneguhkanmu, engkau hampir-hampir condong kepada mereka. Sedikit engkau hampir tergelincir. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Allah yang menetapkan, tergelincir Nabi Muhammad SAW. Idzal la'adzaknaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat. Kalau seperti itu yang terjadi sama engkau, kami akan dobelkan azab dunia dan azab setelah kematian. Thumma la tajidu laka alaina nasira. Kau nggak akan dapat pertolongan dari kami sedikit pun. Itu jemaah, itu Nabi. Godaan ini semakin dahsyat sekarang. Berapa banyak orang-orang yang mulai meninggalkan agama Islam tapi tidak masuk ke agama yang lain karena dia Islamophobia. Dia merasa kok aturan Islam kayak gini, kok memberatkan ini dan itu. Engkau nggak belajar agama. Islam ini rahmatan lil alamin. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Semua aturan Allah itu bisa dikerjakan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa rebahan. Puasa berat, sakit, nggak usah puasa. Haji mahal, nggak cukup duitnya, nggak usah haji. Haji itu kewajiban buat yang mampu. Apalagi? Tapi terkadang kita dengar ceramah sana, ceramah sini. Apalagi sekarang ya, dengan adanya homoseksual yang na'udzubillah jemaah. Ada yang bergerilya untuk melestarikan hal itu. Ada seorang istri yang tahu suaminya ternyata seperti itu setelah di atas umur 50 tahun. Na'udzubillah. Senang dengan anak-anak kecil, sudah tua.
Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 113 Allah Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 113 Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, walaula fadlullahi alaik wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudhilluk. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, hampir saja tuh kelompok itu menyesatkanmu. Hampir. Nabi manusia biasa, tapi beliau utusan Allah yang dikuatkan sama Allah. Sekali lagi, kalau itu Nabi, bagaimana dengan kita jamaah? Ahibati fillah, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, beliau takut tergelincir. Beliau itu berdoa di surat Al-Anbiya, insyaallah Ibrahim ya. Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Padahal beliau punya anak umur 86 tahun. Takut beliau dengan kesyirikan. Nabi Yusuf ketika di masa muda, kita tahu ya, godaan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Di satu rumah kumpul dengan wanita cantik, dan wanita ini mau sama Nabi Yusuf. Lari Nabi Yusuf. Kira-kira antum lari? Jamaah, ketika antum digodain sama perempuan, antum lari? Berani antum lari? Nggak enak Ustaz. Nabi Yusuf lari. Thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Terus Nabi berdoa, sampai sahabat heran dengan doa Nabi SAW ini. Ya Rasulullah, atakhafu alaina? Wahai Rasulullah, engkau khawatir sama kami? Bukankah kami sudah beriman? Kami hijrah dari Mekah, kami berjuang bersamamu. Kata Nabi, iya, aku takut. Aku takut, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena hati manusia berada di tangan Allah. Allah bolak-balikan semau Allah Azza wa Jalla. Terus ya apa supaya kita, gimana supaya kita tetap dan mati husnul khotimah? Ya minta sama Allah Azza wa Jalla. Orang ketika takut, dia akan minta. Takut, minta lagi. Takut, dia akan menjauhi tempat-tempat yang membuat dia tergelincir. Semakin tua dia semakin datang ke rumah Allah, semakin sering laporan kepada Allah. Cuma ada orang-orang tua yang ketika sudah banyak ibadahnya, ujub dengan banyaknya ibadahnya. Alhamdulillah Ustaz. Ya mungkin dia cerita nikmat. Ada orang cerita, alhamdulillah anak ini sholat malam Ustaz 11 rakaat, alhamdulillah. Kemudian puasa Senin Kemis, ana hatam Quran sepekan sekali, alhamdulillah. Mungkin dia cerita mau memotivasi, nggak apa-apa. Tapi antara ria dan ingin memotivasi orang itu tipis sekali jemaah. Kalau bisa antum punya amalan yang disembunyikan, sembunyikan. Nggak perlu ada orang yang tahu. Azan, oke. Kita dengarkan azan, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Barakallahu fikum.